Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fadila dengan NIM channel 021033. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi dengan judul penentuan harga pelayanan publik. Yang pertama itu ada pembahasannya, yaitu tentang pelayanan publik yang dapat dijual. Yang kedua, argumentasi terhadap pembebanan tarif pelayanan. Yang ketiga, ada prinsip dan praktek pembebanan. Yang keempat itu ada kegunaan pembebanan dalam praktik. Yang kelima, penetapan harga pelayanan. Yang keenam, permasalahan marginal cost pricing. Yang ketujuh, kompleksitas strategis harga. Yang kedelapan, taksiran biaya. Baiklah, mulai materi yang pertama itu tentang pelayanan publik yang dapat dijual. Itu terdiri dari penyediaan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan telekomunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadam kebakaran. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik: adanya barang privat dan barang publik. Barang privat itu kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individu oleh yang pembelinya. Barang publik itu kebutuhan masyarakatnya, manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Campuran antara barang privat dan publik itu barang yang meskipun dikonsumsi secara individual, namun masyarakat secara umum juga membutuhkan barang atau jasa tersebut. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik: yang pertama itu tidak adil bila membebankan biaya atas suatu jasa kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi publik harus disiplinkan atau hemat. Yang ketiga itu terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan dari kebutuhan. Yang keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasional komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial. Yang kelima itu ada pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Yang kedua, ada argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan, yaitu terdiri dari terdapatnya kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan dan yang miskin tidak mampu membayar. Yang ketiga, ada prinsip dan praktik pembebanan. Kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. DeFas tahun 1989 dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Pelayanan gratis menyebabkan insentif rendah sehingga terkadang kualitas pelayanan menjadi sangat rendah. Misalnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis biasanya kualitasnya kurang memuaskan. Yang keempat itu ada kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda tiap negara, antara disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain: 1. Pajak, 2. Pembebanan langsung pada masyarakat, 3. Laba BUMN atau BUMD, 4. Penjualan aset milik negara pemerintah, yang kelima hutang, yang keenam pembiayaan defisit anggara atau mencetak uang. Yang kelima ada penetapan harga pelayanan. Beberapa harga yang harus dibebankan. Pemerintah harus memutuskan besaran harga pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Aturan yang biasa dipakai adalah bahwa beban charger dihitung sebesar total biaya menyediakan pelayanan tersebut, full cost recovery. Ada 4 kesulitan menghitung biaya total. Yang pertama itu kita tidak tahu secara tepat berapa biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. Yang kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Yang keempat, penentuan biaya yang harus diperhitungkan apakah hanya memasukkan biaya operasi langsung atau ditambah dengan biaya modal. Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana marginal cost sama dengan harga. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan
A. Operasional biaya variabel. B. Semi variabel overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Yang C. Biaya pengganti atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Yang keenam, permasalahan marginal cost pricing, yaitu yang pertama itu sulit memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu dalam praktik. Kadang biaya rata-rata digunakan sebagai pengganti walaupun hal ini menyimpang dari secara ekonomis dan efisien. Yang kedua itu, apakah harga yang seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat itu, konsep kewajaran hanya digunakan untuk menunjukkan mereka yang menerima manfaat yang membayar. Semua konsumen membayar semua tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. 5. Eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih dan air minum dan dapat mandi secara signifikan merubah efisien harga yang ditentukan oleh marginal cost. Yang keenam itu, pertimbangan ekuitas masyarakat yang kaya membayar lebih paling tidak untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam berbentuk diskriminasi harga seperti tarif progresif yang mungkin digunakan. Yang ketujuh itu ada kompleksitas strategi harga. Yang pertama ada two-part tarif, yang kedua peak-load tarif, yang ketiga diskriminasi harga, yang keempat full cost recovery, yang kelima harga di atas marginal cost. Yang kedelapan itu ada tafsiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penafsiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. A. Opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. Yang B. Opportunity cost of capital. C. Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to associate. Yang D. Polling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Dan E. Cadangan inflasi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.